atau ada paparan lebih lanjut barangkali. Ini Bapak Ibu hadir di sini, pentingnya apa? Ini mohon maaf tadi pimpinan juga sudah WA kami, berhalangan untuk ikut video conference karena sedang melaksanakan perjalanan laut katanya kan, karena sinyalnya tidak stabil, jadi tetap mewakilkan kepada kita. Tapi intinya ini, ruang ini, dokumentasi ini dengan sekretariat yang memfasilitasi kita, ini adalah tahapan di mana Bapak Ibu menyampaikan aspirasi secara konstitusional, ya. Artinya wajib untuk di follow up. Kenapa? Karena nanti akan ada semacam dokumentasi yang menjadi dasar untuk disampaikan kepada pemerintah. Silakan untuk paparan, ya silakan Pak. Nanti rapat ini akan terdistribusikan Pak ke seluruh anggota dan pimpinan. Ini tadi malam dan pagi tadi. Oh enggak, sudah alasan Pak, supaya clear juga. Tadi malam dan tadi pagi saya sudah komunikasi dengan mereka. Ya. Ini DPR RI Pak. Mereka ada dari Sulawesi, ada dari Palembang, yang Papua juga Pak. Mereka sudah ada di Jakarta belum? Karena hari ini tidak ada agenda rapat di minggu ini Pak. Jadi mereka tidak bisa. Enggak lah, minimal keseriusan itu diwakili 2-3 orang lah. Kalau ini kan Pak Mulagi ngapain kemarin ke Parung Panjang, sekarang ke sini juga ngapain gitu. Beda Pak. Kalau di Parung Panjang saya sebagai anggota Dewan Dapil Kabupaten Bogor yang hadir reses menyerap aspirasi. Kalau Bapak hadir di sini adalah tahapan bagaimana. Tapi bikin catatan aja bahwa saya menilai Komisi 5 tidak serius itu aja. Karena tidak hadir semua Pak Mulagi. Jadi seolah-olah Pak Mul doang ini yang mikirin Parung Panjang, jangan-jangan yang lain takut atau gimana kan gitu. Atau ada apa kan ini masalahnya. Bapak cari solusi apa cari kehadiran? Bukan. Karena pemerintah sampai saat ini Pak, nih. Ya, Pak. Jalan tambang itu Pak, dari awal provinsi itu tanggung jawab provinsi. Karena pajaknya itu masuk ke provinsi Pak. Harusnya provinsi segera membuat jalan tambang ketika pengambil alihan jalan dari kabupaten ke provinsi. Dulu itu kabupaten itu Pak. Mobilnya belum banyak dulu. Dulu ada PT Sudamanik, kalau orang beli batu itu bukan mobil yang datang, dianterin dan belum rusak. Setahu saya ketika tambang dibuat itu harus ada jalan tambang Pak. Nah ini ketika diambil alih provinsi, uangnya ke provinsi, provinsinya diam aja. Terus penyalahgunaan jalan udah terjadi puluhan tahun Pak. Jalan 8 ton dimasukin 40 ton loh Pak. 45. Kemana aja? Itu hukum loh harusnya. Kan? Artinya ada apa dengan provinsi? Kabupatennya nggak berani. Sampai kemarin saya salahin juga bupati ngapain? Perbup itu nggak berguna Pak. Boleh emang perbup di jalan provinsi. Ini udah ngawur gitu loh. Perbup itu nggak ada gunanya. Oke, saya respon sebentar. Iya. Jawaban kehadiran Komisi 5 sebenarnya jawabannya sudah ada di Bapak. Ya. Bapak ini saya hadirkan di sini karena saya ingin membypass Pak. Ya. Pertanyaan anggota Komisi 5 ke saya sederhana. Ya. Itu jalannya provinsi atau nasional Pak Mul? Ya, provinsi. Provinsi. Ya. Confirm. Harusnya Bapak Ibu itu audiensi ke provinsi. Iya, karena provinsi sudah berkali-kali. Kita dengar tahapannya dulu Pak. Izin, kita dengar tahapannya dulu. Pada saat Bapak Ibu hadir di sini, ini adalah ikhtiar saya untuk membypass Pak, memotong. Ya. Dewan-dewan, izin Pak, Bapak harus, sebentar Bapak itu kita diadu-adu loh. Udah saling tuduh dapat uang segala macam. Ini kan fitnah dan segala macam terjadi Pak. Apakah mau dibiarkan masyarakat Parung Panjang diadu-adu seperti itu? Bapak, boleh saya bicara selesai dulu? Kalau nggak kondusif kasihan nih warga lain ya. Saya cari solusi, saya membypass kewenangan. Lanjut. Dalam konteks ada pertanyaan dari teman-teman itu jalan provinsi. Saya nggak ungkapkan sekarang. Saya ungkap karena Bapak respon sendiri. Pak Mul itu jalan nasional atau provinsi? Jalan provinsi Pak. Kenapa nggak ke provinsi dulu audiensinya? Sudah ke provinsi. Ya artinya kalau teman tidak hadir itu tetap mereka mengetahui saya sedang menyambungkan Pak masalah jalan provinsi ke nasional. Maka kehadiran Bapak di sini kita terima untuk menyegerakan. Kalau nungguin Bapak audiensi di DPR provinsi sama juga nanti nggak pada serius gitu kan misalnya kan? Gitu loh Pak. Ya intinya saya punya etikat baik sebagai warga Bapak, wakil Bapak Ibu di Parung Panjang Kabupaten Bogor. Lama banget sih ini komisi 5 Pak, komisi infrastruktur di provinsi gitu. Saya buka komunikasi Pak dengan kepala dinas. Saya nggak bisa nyuruh-nyuruh kepala dinas Bina Marga provinsi untuk tolong dong Pak perbaikin, nggak bisa Pak. Karena tupoksinya saya mitra kerjanya adalah Menteri PUPR. Menteri PUPR bilang sendiri kan Pak pada saat video viral kan, sayangnya jalan itu adalah jalan provinsi gitu loh. Nah, intinya jangan lempar-lemparan lagi Pak. Udah puluhan tahun lempar-lemparan nih antara kabupaten, provinsi ini.
Kita nih itu aturan, Pak. Kayak drama-dramaan gitu. Bapak, saya anggota Komisi 5, saya dibully oleh masyarakat di Jonggol, di rumah aspirasi saya. Kami korban lama, jadi maklumi aja dulu. Maaf ya, ini tambahan dari saya. Kami dari Parung Panjang korban lama. Jadi begini-beginian nih, ketemu orang-orang, udah puluhan tahun justru. Itu Bapak tidak ada realisasi seperti ada finish. Bapak kalau tidak percaya dengan ikhtiar saya, Bapak dengan segala hormat, ngapain Bapak hadir sini? Bapak keluar saja. Betul. Ya, Bapak keluar saja. Ini saya hadir memfasilitasi ini, Pak. Ini bukan kewenangan saya, Pak, sebenarnya. Ini kewenangan provinsi, tapi saya bypass. Saya jembatani lagi setelah pertemuan ini saya ketemu dengan gubernur besok. Izin pimpinan. Itu bisa. Antar ya. Mohon maaf Pak. Maksudnya untuk yang berjalan dengan saya hari ini, mohon kerjasamanya. Kita datang kemari karena kita percaya sama beliau. Oke? Sepakat ya? Kita kemari, kita berharap Parung Panjang jadi lebih baik. Sepakat ya? Kita tenang, kita dengarkan dulu beliau dan kita ikuti protokolnya seperti apa. Oke? Oke, terima kasih. Baik, nggak apa-apa Pak, aspirasi sampaikan saja, tapi kan gara-gara disampaikan kan jadi ngerti Pak ya. Saya dibully habis-habisan di sosial media di rumah aspirasi saya, jalannya hancur Pak. Katanya minta Menteri PUPR, jalan rumah sendiri hancur. Tapi status jalannya kabupaten Pak. Jadi kalau misalnya kemudian saya telepon Dirjen Bina Warga, tolong dong aspal depan rumah aspirasi saya, itu bisa ditangkap KPK itu Pak. Kenapa? Karena akan ada temuan di BPK bahwa APBN digunakan untuk membangun jalur kabupaten. Bapak hadir di sini sekarang. Saya telepon misalnya Pak Dirjen Bina Marga, tolong Pak segera revitalisasi jalan itu. Pak itu jalan provinsi Pak, ada aturannya Pak. Ya. Nah saya ingin membypass aturan itu karena ada dua kepentingan. Saya representasi Bapak di Bogor, yang kedua Pak, ada payung hukumnya sekarang. Tapi untuk bisa mencapai payung hukum impres jalan daerah, ada dasarnya Pak, usulan dari Komisi 5. Komisi 5 bisa memberikan usulan gimana? Ini tahapannya Pak. Saya datang ke wilayah Bapak, Bapak datang ke sini, ini dasar nih bahwa provinsi tidak memberikan solusi terhadap masyarakat Parung Panjang. Gitu. Jadi saya kira kalau misalnya saya ungkap alasan teman-teman tidak hadir karena mereka taat aturan Pak. Kenapa kita audiensi dengan jalan provinsi gitu loh maksudnya Pak ya. Tapi mereka mengetahui bahwa saya akan segera memperjuangkan untuk menyambungkan bagaimana status jalan provinsi diintervensi oleh APBN melalui impres jalan daerah. Tapi kan kita harus lihat lapangan, maka identifikasi dan bahasa saya adalah audit Parung Panjang. Gitu. Ya. Saya kira itu ya Pak ya. Tolong pahami Pak.